Yes, halo halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini nih bro, saya udah lama banget gak nerbangin DJI Mini 2 saya. Nih coba kita explore ya, buat kalian mungkin yang penasaran atau pengen lihat langsung bagaimana performanya drone kecil-kecil cabai rawit ini. Nah ini tontonan yang tepat nih buat kalian nih. Kita langsung review, tes langsung dia di Gunung Ijen ini. Ini kawasan di Gunung Ijen, saya sedang stay, nginep di salah satu homestay. Tuh kalian lihat sendiri ya, lagi sunrise pagi ini. Tar 1, 2, 3. Keren juga ya. Jadi kalian mungkin yang mau beli atau sudah beli DJI Mini 2 ini, saya akuin tuh pilihan terbaik ya. Dengan harga drone di kisaran 7 jutaan untuk versi basic atau baterai 1, sedangkan yang combo itu 9 juta ya, dengan 3 baterai dan aksesoris spare part lainnya termasuk juga tasnya. Drone ini cukup performanya bagus lah, recommended banget. Saya sudah pakai hampir setahun lebih ya. Nah ini kita gunakan untuk terbang apa ya, tembus-tembus kabut kayak gini nggak ada masalah bro ya. Ini jarak tempuh juga radiusnya lumayan juga, 2 kilo, 2,5 kiloan nih saya gunain untuk muter-muter explore di daerah Ijen. Nah ini kita coba ngintip beberapa desa di ujung sana, nanti akan kita intip dengan Mini 2 ini juga cukup bagus. Seperti yang kalian lihat tadi, posisi terbang saya juga lumayan ke blocking beberapa pohon ya, artinya memang occlusingnya DJI Mini 2 ini sangat mumpuni ya. Saya juga pakai Mavic Air 2, saya pernah terbangkan di sini berkali-kali juga nggak kalah juga. Connectionnya Mini 2 ini bagus sekali antara remote dengan drone, itu artinya memang occlusingnya sama-sama kuat. Dibandingkan dengan Mavic Air 2, saya juga cukup puas dengan Mini 2 ini. Cuman memang keterbatasannya Mini 2 ini nggak saya sarankan kalian terbang ekstrim yang tipis-tipis gitu ya. Kalau terbang-terbang dengan cinematic atau jarak-jarak yang lumayan aman kayak gini, dia cukup pede menurut saya. Karena drone ini kelemahannya hanya satu ya, tidak dibekali dengan sensor obstacle avoidance, dan memang dengan harga 7 juta ya menurutku cukup worth it ya. Untuk harga segitu dengan kecanggihan dia, itu sudah cukup lah buat kalian mungkin yang butuh explore di beberapa tempat dengan relatif aman. Itu nggak ada masalah drone ini. Tapi yang penting itu hindari terbang di area yang tipis-tipis, artinya banyak rintangan yang ekstrim. Itu memang drone ini agak membahayakan karena nggak ada sensor apapun. Jadi kalian kalau saat maju mundur atau rotasi muter kanan kiri itu pastikan memang ketinggian kalian aman dari objek lainnya ya, karena drone ini tidak dibekali dengan sensor. Jadi memang harus insting atau kehati-hatian pilot yang diutamakan bro. Selebihnya drone ini dari sisi kualitas 4K, 2.7K, 1080p itu sudah sangat mumpuni ya. Jadi memang fiturnya sangat terbatas sekali. Tanpa adanya sensor itu sudah otomatis drone ini tidak bisa digunakan untuk active track atau follow me ya. Nah paling itu sih yang mungkin kalian sedang mempertimbangkan. Memang sekarang drone kan sudah cukup canggih-canggih ya, yang 6 bulan terakhir ini drone-drone sudah dibekali dengan sensor obstacle avoidance yang memang cukup membantu para pilot saat terbang ekstrim, terbang rendah atau active track. Itu dia bisa menghindari rintangan yang ada di depan bro. Tapi balik lagi itu tidak menjamin juga ya kita akan selamat, artinya tetap harus memperhitungkan safety factor terkait lingkungan sekitar kita ini. Nah ini keliling dari gunung, desa ke desa, explore kebun, terus dengan view pemandangan gunung yang indah ini. Angin juga cukup lumayan kencang ya menurut saya, karena ya relatif pegunungan itu kan udah pasti hembusan anginnya lumayan ya dibandingin di daerah perkotaan ya. Nah ini kita juga bisa mainkan rotate gimbalnya itu dengan sangat lembut sekali untuk naik turunnya. Nih kalian lihat sendiri ya, ini salah satu jalan utama di kawasan Gunung Ijen yang nanti akan menuju ke akses salah satu homestay yang ada di sini nih bro. Di bawah ini pohon kopi semua ya, jadi memang pas kondisi sunrise
kolaborasinya sangat bagus sekali ya antara sunrise dengan pemandangan hijau yang ada di sekitar daerah saya terbang ini bro. DJI Mini 2 ini memang drone untuk di kisaran harga 7 jutaan cukup rekomen ya. Saya rekomendasikan drone ini. Selain dia kecil, simple, memang daya sinyalnya itu jaraknya cukup kuat dan jauh bro ya untuk pakai Mini 2 ini. Bahkan kalian mungkin bisa scroll aja lihat di video saya yang lain yang sudah saya upload lumayan lama, beberapa bulan yang lalu ya. Itu udah lebih dari 5.000 yang nonton. Drone ini pernah saya terbangkan ekstrim di pegunungan ini, kondisi memang siang pas lagi kenceng-kencengnya angin, itu masih bisa tembus di kisaran 4 km bro. Meskipun saya memang was-was dan pasrah ya, harus mode ikhlas itu, karena memang dengan drone yang kecil banget ini bobotnya terlalu ringan, itu potensi dia untuk terbawa angin, bahkan fly away atau terbang terbawa angin itu juga tinggi. Yang penting perhitungannya itu jangan memaksakan kondisi baterai. Artinya kalau memang dia secara otomatis sudah minta return to home, ya sudah pencet return to home aja biar drone ini pulang ke titik take off kita. Jangan dipaksakan dieksplor lagi dengan baterai yang limit. Nah nanti dia pulangnya agak berat ya, karena dengan kondisi yang ringan drone-nya kecil ini 249 gram itu bisa cukup berat dia untuk bila mana saat arah pulang itu melawan angin bro. Nah ini kalian lihat sendiri ya, ini ketinggian paling di sekitaran, saya lihat sekitar 100 meteran dari titik saya terbang. Ini beberapa kali melewati kabut juga dia aman-aman aja ya. Dan yang saya sangat puas dengan drone ini itu gimbal stabilizernya itu memang bagus banget ya. Meskipun dihajar kanan kiri angin yang cukup kencang, saat saya gunakan rotasi miring kanan kiri itu terlihat pada objek video atau gambar yang diambil itu dia tetap stabil bro. Jadi intinya Mini 2 ini dengan harga 7 juta yang versi basic itu menurut saya terbaik ya, karena produk-produk lain juga di harga 7 jutaan juga jarang ya yang main di kisaran segitu ya. Yang banyak kan sekarang mainnya sudah di angka-angka 10 sampai 12 ke atas, kayak Autel itu udah lebih canggih lagi, tapi kan harganya nggak sebanding ya. Artinya dengan budget 7 juta saya rekomendasikan untuk Mini 2 ini bisa di koleksi lah untuk kebutuhan dan kegiatan pribadi. Tapi kalau kalian mungkin mau bersabar dan nunggu budget lebih, mungkin nambah 2 juta itu sekitar 9 jutaan, kalian bisa dapatkan Mavic Air 2 ya. Ya second aja nggak apa-apa, yang baru kepake 3-4 bulan itu kan di grup Facebook kan banyak ya. Kalian lebih puas kalau menggunakan itu karena dengan bobot dia yang lebih besar, ada sensornya juga. Nah itu lebih aman dan nyaman saat kita gunakan terbang di area-area seperti ini. Oke, terima kasih.